Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali di ibadah online GPPS Kampung Duri. Dan tentunya kami berharap Bapak dan Ibu tetap dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari pagi ini kita mau sama-sama, kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan biar kiranya kita boleh tetap bersukacita ketika kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu hari ini, kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh sama-sama kembali berkumpul di ibadah online GPPS Kampung Duri ya Bapak. Biar kiranya Bapak, dimanapun kami berada, biar kiranya iman kami Tuhan, kami boleh tetap bersukacita secara rohani, jasmani kami Bapak. Sebab kami tahu Allah yang senantiasa memelihara kami. Anugerah-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan biar kiranya Bapa, kalau hari ini kami mau datang, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Urapi setiap keluarga kami ya Bapa. Dan biar kiranya hari ini kami boleh memuji memuliakan Tuhan dengan bersukacita, dengan bersemangat. Dan tentunya kami juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biar kiranya Engkau yang pimpin Tuhan jalannya ibadah ini. Kuasa-Mu Tuhan dicurahkan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk memuji Allah, kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saya katakan shalom Bapak dan Ibu. Kita bersyukur hari ini kita kembali bertemu di ibadah online GPPS Kampung Duri. Dan tentunya saya berharap Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat. Kita tetap bersuka cita, kita memuji Allah. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita semua, kita mau naikkan pujian ini dengan semangat sambil kita bertepuk tangan di rumah. Sebab Allah yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Kita semua umat pilihan Allah, dalam panggilannya untuk menghadapi firman-Nya. Sekarang lawan
situasi ini akan segera berakhir. Tentunya kita berharap kita boleh kembali sama-sama beribadah di gereja. Kita boleh kembali bertemu dengan rekan-rekan seiman kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh terima kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk kita mau naikkan satu pujian bagi Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa hanya Dia yang bertahta. Dan kita mau datang. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan berkuasa atas setiap pujian kita semua. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Katakan kau bertahta. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan. Namamu Yesus, angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Kita mau kembali katakan kau bertahta Tuhan. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan, namamu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Mari kita angkat, kita katakan ku tinggikan. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja, oh raja, raja segala raja. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami mengucap syukur, kami sudah memuji-muji Tuhan pada pagi ini Tuhan. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan menjadi suatu dupa yang harum, yang menyenangkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan tolong kami semua,
saat ini dimanapun kami berada, di rumah kami atau dimanapun, kami bisa fokuskan hati kami untuk terima firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mengucap syukur kembali pada pagi ini kita bisa beribadah bersama-sama kepada Tuhan secara online. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah bangkit dari kematian, Yesus perlu memulihkan keadaan murid-muridnya. Saudara, karena tanpa Yesus, murid-murid mereka menjadi kacau dan tercerai-berai. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, pasal yang ke-26, ayat yang ke-56, ya, ketika Yesus ditangkap, dikatakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi Bapak Ibu, semua murid-murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Jadi Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit, Yesus perlu memulihkan keadaan murid-murid ini. Bapak Ibu, kita melihat ya, ketika tanpa Yesus, murid-murid mereka seperti bagaikan orang kawanan tanpa gembala, tanpa seorang pemimpin. Bapak Ibu, kalau hari ini gereja Tuhan tanpa Yesus juga tidak akan bisa berjalan dengan benar, berjalan dengan baik. Seperti murid-murid saat itu, ketika tanpa Yesus, mereka tercerai-berai. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup kita tanpa Yesus juga tidak akan menjadi berarti. Jadi Bapak Ibu, saya katakan pagi ini, ya, dengan Yesus, hidup kita akan menjadi sangat berarti. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, hari-hari ini, ya, Tuhan Yesus juga perlu untuk memulihkan keadaan murid-muridnya. Apa yang perlu Tuhan pulihkan? Yang perlu Tuhan pulihkan yaitu mengenai kasih kita kepadanya. Seperti ketika Tuhan Yesus memulihkan murid-muridnya, juga dia sedang memulihkan mereka, khususnya Petrus, mengenai kasih Petrus kepada Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya,
Kita melihat dalam kehidupan saat ini, saat kita sekarang ini, banyak orang mulai kehilangan kasih Tuhan. Kita melihat di dalam kehidupan rumah tangga, suami atau istri, mereka masih tinggal satu rumah, tetapi mereka mulai kehilangan kasih atau cinta. Ya, kasih mereka mulai tawar. Ketika seorang suami bekerja, dia bekerja hanya menjadi suatu kewajiban, tidak didasari lagi oleh cinta. Seorang istri di rumah, dia memasak, itu hanya merupakan suatu kewajiban, tidak didasari lagi oleh cinta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih atau cinta ini akan menimbulkan suatu kekuatan. Kasih atau cinta ini akan membuat orang kuat menghadapi masalah dalam hidup ini. Kasih atau cinta ini akan membuat kita menjadi orang yang tidak akan mudah mundur menghadapi apapun yang terjadi, yang sedang kita hadapi, terutama tantangan atau masalah apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab yang kita baca, Yesus sampai perlu 3 kali bertanya kepada Simon Petrus, apakah Simon Petrus mengasihinya. Bapak Ibu, ini menandakan betapa pentingnya kita memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, pada kesempatan pagi ini, firman Tuhan yang saya bawa, saya kasih tema, yaitu kekuatan di dalam kasih, atau power of love. Saudara, apa sih kekuatan di dalam kasih ini, atau power of love ini? Ya, apa yang bisa diberikan? Ya, apa yang bisa diberikan oleh kasih yang kita miliki daripada Tuhan dalam hidup ini? Kekuatan apa yang bisa diberikan kepada kita? Kita belajar dari Alkitab yang kita baca pagi ini ketika Tuhan sedang memulihkan Simon Petrus khususnya, dan juga murid-murid yang lain. Saudara, yang pertama kita melihat, ya, kekuatan kasih ini memberikan kepada kita untuk menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 ini, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bapak Ibu, jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita melihat dalam pertanyaan kedua sampai pertanyaan ketiga, ketika Yesus bertanya dan Simon Petrus menjawab, Tuhan Yesus selalu berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, di sini kekuatan kasih memberikan kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Makanya Yesus berkata kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Mengapa Bapak Ibu hal ini bisa terjadi? Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 26, Tuhan Yesus tahu persis siapa Simon Petrus. Kita baca Injil Matius pasal 26 ayat yang ke 30 sampai ayat yang 35. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian.
Jadi Bapak Ibu, kita melihat Tuhan Yesus tahu persis. Petrus dulu orang yang sempat begitu bersemangat, ya, dia sempat berkata bahwa walaupun murid-murid yang lain akan meninggalkan Tuhan, walaupun murid-murid yang lain, Petrus sampai berkata, dia berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi Bapak Ibu, pada kenyataannya, realita yang terjadi ketika Yesus diserahkan, Yesus ditangkap, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi Bapak Ibu, kita melihat dulu Petrus belum memiliki kasih Tuhan dalam hidupnya secara utuh. Dia belum menjadi suatu pribadi yang bisa bertanggung jawab ataupun mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikatakannya. Dia berkata seperti yang kita baca tadi, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Tetapi justru dia sudah menyangkal Yesus. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus di sini, kita melihat ketika Petrus dia sudah dipulihkan Tuhan, dia memiliki kasih Tuhan, dia bisa menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab, yang menggembalakan domba-domba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan juga ingin memulihkan gerejanya. Mungkin saat ini di masa pandemi ini, banyak keluarga-keluarga mulai kehilangan kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya bicara saat ini tidak hanya bicara seorang hamba Tuhan sedang menggembalakan jemaatnya. Itu harus. Tetapi juga dalam rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, kita juga harus dan wajib menggembalakan, memimpin keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kita harus memiliki tanggung jawab. Bagaimana bisa kita lakukan? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kalau kita punya power of love, yaitu kekuatan kasih itu, yang memberikan kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Makanya sering kita dengar sampai orang tua rela kerja keras, banting tulang pagi, siang, dan malam demi anak-anaknya. Mengapa, saudara? Karena miliki kasih atau cinta sama keluarganya. Jadi Bapak Ibu, pagi ini kita belajar kalau kita memiliki kasih cinta Tuhan, kasih ini bicara tidak hanya menerima. Maksud saya tidak hanya menerima cinta itu dari orang lain, tapi kita juga belajar untuk memberikan kasih atau cinta itu kepada orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, ya, kekuatan yang diberikan kasih itu kepada kita. Apalagi kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 21 ini, di dalam ayat ke-15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat ini, Tuhan berkata ada kata lebih daripada mereka ini. Kekuatan apa yang diberikan oleh kasih Tuhan kepada kita? Yang kedua, yaitu kekuatan untuk kita memiliki suatu prioritas atau komitmen yang lebih kepada Tuhan. Itu yang Tuhan juga harapkan terjadi pada Petrus saat ini. Jadi Bapak Ibu, kekuatan daripada kasih Tuhan ini membuat kita bisa lebih lagi memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu lebih lagi kita mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, bagaimana kita melihat kita bisa mengasihi Tuhan kalau dalam hidup kita sehari-hari
kita belum bisa memprioritaskan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini bicara prioritas. Ya, kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita mengasihi Dia, bukan biasa-biasa, tetapi Dia ingin kita mengasihi Dia lebih lagi, lebih daripada yang lain. Jadi saudara, yang kedua, power of love atau kekuatan kasih memberikan kepada kita suatu kekuatan untuk kita bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Bukan dengan kuat gagah perkasa kita, tapi semua karena dari kasih Tuhan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, power of love atau kekuatan kasih daripada Tuhan ini memberikan apa bagi kita? Memberi efek dampak apa? Kita baca di dalam Injil Yohanes ini, Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Simon Petrus. Nah, saudara, ini bukan suatu kebetulan, ya. Yesus ulangi pertanyaannya. Apa yang bisa kita pelajari pada pagi ini? Tuhan ingin mengajarkan kepada Petrus saat itu, juga mengingatkan kepada kita yang hidup saat ini. Kekuatan kasih ini memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa merespon dengan benar apa yang akan kita lakukan atau apa yang kita respon terhadap yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Butuh respon yang benar. Kita perlu merespon perkataan Tuhan dengan benar dalam hidup ini. Bapak Ibu, ketika pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua yang Tuhan pertanyakan, Petrus menjawab, ya. Dia berkata, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Demikian juga di dalam pertanyaan kedua, juga Petrus menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tetapi kita melihat di dalam ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu, Alkitab mencatat, maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, di sini kita melihat respon Petrus yang ketiga kali, sedih hatinya. Di sini pertanyaan Tuhan itu, dia respon dengan hati yang sungguh. Di sini dia sampai sedih terharu, karena dia menyadari dia pernah menyangkal Yesus sebelumnya sampai 3 kali. Ketika pertanyaan ketiga kali dari Yesus ini mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada Petrus juga saat itu, mengingatkan kepada Petrus saat itu, sebetulnya dia belum mengasihi Tuhan sesungguhnya. Tetapi ketika pertanyaan yang ketiga kali ini yang ditunggu Yesus, Petrus merespon dengan benar, dengan hati yang sedih. Artinya betul-betul dia disadarkan, diinsafkan bahwa dia baru bisa mengasihi Tuhan dengan benar kalau dengan sungguh, itu dari hati yang sungguh hati yang sudah betul-betul menyadari bahwa dia adalah pribadi yang tidak sempurna. Dia adalah pribadi dulunya kita lihat orang yang emosional, orang yang asal bicara, ya seperti kita baca di dalam Injil Matius pasal 26 tadi. Dia suka membandingkan dirinya, artinya dia juga sering berkata, dia tidak akan goncang imannya dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Tetapi Tuhan sedang mengingatkan kepada dia. Dulu respon dia belum benar, tetapi ketika dia memiliki kasih Tuhan, dia sungguh-sungguh bisa merespon yang benar. Dalam mengiring Tuhan, Tuhan ingin saat ini, kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan, janganlah itu karena suatu emosi sesaat. Bukan terjadi karena kita mungkin sedang merasa, wah keadaan lagi senang, ya. Mungkin biasa tuh keadaan lagi baik, orang langsung bisa berkata mengasihi Tuhan. Tetapi terkadang ketika masa-masa susah seperti yang dialami Petrus, ya, ketika Yesus ditangkap dan ada seorang perempuan berkata, dia adalah di antara murid Yesus, dan kalau dia saat itu kalau dia mungkin berkata iya, mungkin saat itu ada kemungkinan dia ditangkap.
Dan akhirnya dengan teganya, karena takut ditangkap, ia menyangkal Yesus. Dan Bapak Ibu, banyak saat ini juga sering terjadi ketika ada masalah. Orang yang dulu pernah berkata mengasihi Tuhan, tetapi ketika karena masalah, banyak orang kecewa, tidak percaya lagi kepada Tuhan, dan malah meninggalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada pagi ini, firman Tuhan ingatkan kepada kita, miliki kasih Tuhan dengan hati yang benar, sehingga ketika ada masalah apapun, kita benar-benar mengasihi Tuhan, dan tidak akan meninggalkan Tuhan dalam hidup ini. Tetap menyadarkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya melihat perubahan ini terjadi kepada Petrus ketika dia sudah dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari pagi ini kita mengalami pemulihan Tuhan dalam kasih kita kepada Tuhan saat ini. Kalau saat ini mungkin karena terjadi pandemi, kita mengalami banyak hal, kesulitan, baik masalah kesehatan, keuangan, keluarga, dan sebagainya. Mungkin kasih kita mulai tawar saat ini. Mungkin kasih kita mulai pudar kepada Tuhan. Tapi mari pagi ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mengasihi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, apa kekuatan kasih ini? Apa yang diberikan kepada kita oleh power of love ini? Memberikan apa kepada kita? Kita membaca di dalam ayat ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat-ikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikut aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang keempat, kekuatan kasih ini memberikan kepada Petrus, juga kepada kita saat ini, yaitu sebuah kekuatan untuk kita memiliki penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika Petrus dulu orang yang begitu berkobar-kobar, bersemangat, ya, tetapi ya kalau saya katakan ya cenderung emosional, ya, orang yang cenderung begitu berapi-api, suka membandingkan dirinya dengan murid-murid yang lain, ya. Tetapi dia belum memiliki penyerahan kepada Tuhan secara total dalam hidupnya, karena dia belum memiliki kasih Tuhan itu secara benar dalam hidupnya. Tetapi kita melihat ketika Yesus berkata kepada Simon di dalam ayat 18 ini, dia juga menyatakan tentang bagaimana ayat 19 menyatakan bahwa Petrus akan mati. Bagaimana cara Petrus akan mati dan memuliakan dia. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat Petrus dipulihkan. Dia tahu kalau dia setelah dipulihkan ini, ya, dia akan menghadapi, ya, kematian, menjadi martir dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu di sini, ketika dia memiliki kasih Tuhan, ada penyerahan total. Artinya, apapun yang akan dihadapi di masa depan, dia percaya bahwa Tuhan Yesus tetap akan menyertai dia dan tidak pernah meninggalkan dia. Ketika kita membaca peristiwa Pantekosta, ya, ketika orang-orang kepetuhan oleh kuasa Roh Kudus, Simon Petrus ini yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia adalah orang yang pertama kali berkhotbah. Dan Alkitab mencatat 3.000 orang saat itu bertobat. Dan kita juga melihat Alkitab mencatat, ya, Simon ini betul-betul mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia tidak lagi takut akan namanya kematian ataupun penderitaan sengsara karena memberitakan Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini bagaimana dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan? Kalau kita memiliki kasih Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi saat ini, kita akan memiliki penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan.
Saudara, banyak orang jadi cemas, khawatir karena banyak ya orang memiliki mungkin harta benda, kekayaan. Tetapi Bapak Ibu, ingat, harta benda, kekayaan yang kita miliki semua adalah fana. Tetapi firman Tuhan menyatakan, ya, kasih itu akan tinggal tetap, ya. Akan menyertai kita orang percaya sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Bahasa roh akan lenyap, tapi kasih itu akan tinggal tetap menyertai kita. Jadi Bapak Ibu, kita memiliki kasih Tuhan membuat kita punya kekuatan untuk penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya melihat ya di dalam 2 Timotius pasal 3, kita baca ayat 3, bagaimana dengan kehidupan orang di akhir zaman. Saudara, Alkitab mengingat kita untuk berhati-hati tentang kondisi manusia di akhir zaman. Dalam dalam kitab 2 Timotius pasal 3, ayat yang pertama sampai 3 saja ya. Keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Dan seterusnya kita bisa baca di rumah Bapak Ibu. Saya melihat, mengapa hal ini bisa terjadi? Manusia akhir zaman ini cenderung mencintai diri sendiri. Mengapa saudara? Karena belum memiliki kasih Tuhan. Belum memiliki kekuatan kasih Tuhan itu. Belum ada penyerahan total dalam hidupnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, lewat firman Tuhan pada pagi ini, mengingatkan kepada kita, kita sangat perlu kekuatan daripada kasih Tuhan dalam kita menjalani hidup ini, sampai kepada kesudahan akhir zaman ini. Jangan sampai kita menjadi penggenapan firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ini. Menjadi manusia yang cenderung mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang dan yang lain-lainnya. Mari Bapak Ibu, pada pagi ini yang keempat, kita harus perlu ada penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Ingat, ya, kita lahir tidak bawa apa-apa. Ketika mungkin kematian atau Tuhan juga datang kedua kali menjemput kita dalam dunia ini, kita juga tidak akan bawa apa-apa. Kita perlu kasih Tuhan, sehingga kita bisa melepaskan semua. Artinya, apapun yang kita miliki ini semua, kita mengerti, semua sementara, semua fana. Tapi kasih Tuhan itu penting dalam hidup ini, membuat kita menjadi orang-orang yang betul, ya, penuh penyerahan total hidup ini kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, pada kesempatan pagi ini ada 4 hal kekuatan daripada kasih Tuhan yang akan memberikan kepada kita suatu kekuatan yang luar biasa, yang dahsyat buat hidup kita. Tuhan rindu memulihkan gerejanya. Tuhan rindu memulihkan murid-muridnya, terutama di masa-masa saat ini. Bapak Ibu, kalau kita mungkin mulai kehilangan kasih Tuhan, mungkin kasih kita mulai tawar, mungkin kita juga dulu masih seperti Simon Petrus, suka emosional, ya, kita suka mengumbar, menyatakan kita sangat mengasihi Tuhan, tetapi ternyata kita belum mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari pada saat ini, kiranya Tuhan tolong kita semua. Roh Kudus mengingatkan kepada kita untuk kita memiliki kasih Tuhan itu secara lebih lagi, secara lebih dalam lagi dalam hidup kita, lebih benar lagi juga. Dan ini terjadi setelah Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kekuatan daripada kasih Tuhan yang dimiliki oleh Petrus ini, power of love ini, memberikan kekuatan yang pertama untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, power of love ini memberikan kita kekuatan untuk menjadi orang yang memiliki suatu prioritas yang benar, komitmen yang benar
mengutamakan Tuhan lebih lagi dalam hidup ini. Yang ketiga, kasih, kekuatan kasih ini, power of love ini, memberikan kekuatan kepada kita untuk memiliki respon atau hati yang benar dalam kita mengasihi Tuhan. Yang keempat, terakhir, kekuatan kasih ini memberikan kita suatu kekuatan untuk penyerahan total dalam hidup ini, Bapak Ibu. Jangan hal-hal dunia ini membuat kita tidak ada penyerahan total kepada Tuhan. Jangan kenyamanan dunia ini membuat kita menduakan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, apapun yang kita miliki dalam dunia ini, apapun yang sedang terjadi, kita penuh penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Artinya, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Sekian firman Tuhan. Biarlah kiranya lewat firman Tuhan pada pagi ini membuat kita menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sekian firman Tuhan. Menaikkan satu pujian kepada Tuhan, kasih yang sempurna telah kuterima daripadamu. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Ku selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku,
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mengajak kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita akan satu pujian, maukah Kau jadi roti. Maukah Kau jadi roti yang terpecah bagimu? Maukah Kau jadi anggur yang tercurah bagimu? Maukah Kau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Ku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Ku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Ku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, mengasihi lebih sungguh. Kembali satu kali lagi katakan, ku mau jadi roti. Ku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Ku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Ku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, mengasihi lebih sungguh. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk masuk dalam perjamuan ini. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan buat kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, kita juga pegang anggur yang melambangkan darah Tuhan. Dengan tangan kanan kita, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi ini. Bapak Ibu semua, pada pagi ini kita mengucap syukur kalau Tuhan telah berikan kesempatan kepada kita untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Kita ikut turut menyaksikan dan memberitakan akan kematian Tuhan di atas kayu salib. Dan kita percaya lewat perjamuan kudus pagi ini ada kuasa daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah juga dikuatkan. Mari Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mengajak kita bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Kita akan berdoa untuk baik firman Tuhan, perjamuan kudus yang sudah kita terima. Juga kita akan berdoa untuk akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami sudah mendengar sabda-Mu pada pagi ini Tuhan. Tuhan ingatkan kembali kepada kami Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tuhan, di saat masa sukar ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, tidak mengurangi kasih kami akan Tuhan Bapa. Kami senantiasa memiliki power of love itu, kekuatan daripada kasih Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tuhan Yesus, biarlah firman ini Tuhan yang singkapkan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Tuhan rindu memulihkan murid-murid saat itu, memulihkan Petrus, dan kami percaya Tuhan juga rindu pulihkan terutama kasih kami kepada Tuhan saat ini Bapa. Kami lebih mengasihi Tuhan lebih benar lagi. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami sudah turut ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi ini Tuhan. Tuhan berkati semua kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di dalam perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan, kami menjadi orang-orang yang sudah berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga tiba saatnya akan akhiri ibadah pada pagi ini Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini sedang ada di rumah atau sedang berada dimanapun. Engkau berkati dalam kesehatan mereka, Engkau berkati dalam keluarga mereka, berkati dalam rumah tangga mereka, senantiasa ada damai sejahtera Tuhan. Dan Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan senantiasa memberkati apapun yang jemaat-Mu kerjakan, lakukan Bapa. Dan Tuhan mencukupi setiap kebutuhan hidup mereka. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa saat ini, kami berdoa bersama-sama untuk negara kami Indonesia khususnya. Biarlah Tuhan, baik pemerintah, tetap Tuhan berikan hikmat akal budi, juga rumah sakit yang ada, dokter-dokter dalam penanganan wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya lebih banyak lagi orang disembuhkan, dan kami percaya juga Tuhan tolong saatnya tiba, waktunya tiba, wabah atau pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia ini sampai permukaan bumi juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai seluruh penjuru bumi kami percaya semua boleh berlalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada pagi ini, kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kami sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.